Realme C17 punya fitur dan spek yang menarik, tapi di harganya sedikit rada kagok. Apakah masih worth it untuk dibeli? Yuk langsung aja kita review Realme C17. Halo guys, nama gue Selamat dari StefTech, dan mari kita langsung aja review si Realme C17. Yang pertama mari kita bahas dulu si harga dan speknya. Untuk harganya ini kalian bisa dapetin di harga 2,6 juta yang punya RAM sebesar 6GB dan internal storage yang lumayan besar di 256GB. Ini udah support dual SIM plus micro SD secara bersamaan, dan kalau kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke, untuk harga segitu kalian dapat spek pakai chipset Snapdragon 460 dengan fabrikasi sebesar 11 nanometer, layar 6,5 inci 90Hz 720p IPS LCD display yang punya PPI sebesar 270, udah pakai storage UFS 2.1 jadi lumayan speedy, support Bluetooth 5 dan juga punya baterai yang besar 5000 mAh yang bisa fast charging sampai 18 watt. Next, untuk si desain dan displaynya, ini bodi belakang dan framenya tuh masih kerasa full terbuat dari plastik. Tapi bukan berarti jelek kok, ini overall HP-nya kerasa sangat solid dan dense. Jadi masih enak banget buat dipegang. Dan untuk si desainnya sendiri, ini warna yang gue beli yang warna dark blue, ini overall gue lumayan suka. Kerasa gimana ya? Kerasa stealthy dan juga lumayan elegan. Cuma si fingerprintnya aja ini rada out of place karena warnanya beda sendiri, kayak terang sendiri. Tapi ya, untuk si gripnya sendiri dia itu walau 6,5 inci, tapi karena layarnya narrow, jadi lebih tinggi ke atas, gak terlalu lebar, jadi masih lumayan nyaman dipakai untuk satu tangan. Dan untuk si fingerprintnya dia tuh posisinya di belakang, rear mounted fingerprint, dan kecepatannya ini gue bisa bilang gue lumayan surprise banget. Ini kecepatannya super cepat dan akurat, malahan kecepatannya tuh hampir instan, kayak HP Xiaomi. Ya gue bisa bilang ini salah satu fingerprint paling cepat di harganya. Tapi kalian juga kalau misalnya mau pakai fingerprint bisa pakai Face ID yang punya kecepatan sama keakuratan mirip sama fingerprintnya. Tapi gue personal gak rekomend pakai Face ID karena dia itu hanya pakai front kameranya, jadi nggak bakal seaman atau sesecure kalau misalnya pakai fingerprint. Jadi mending stick to the fingerprint aja. Dan untuk si kualitas layarnya sendiri, ini gue expect tuh 720p 90Hz di size 6,5 inci yang besar banget. Gue expect jadi kurang bagus. Tapi ternyata guys, ini kualitasnya walau 720p udah cukup bagus loh. Masih punya warna yang vibrant dan detail, terus punya kontras yang bagus, film angle juga ini cukup oke. Terus juga ini gue suka, si low brightness-nya ini bisa gelap banget, jadi gak bakal terlalu terang kalau misal dipakai di ruangan yang remang-remang. Dan juga dia si max brightness-nya bisa lumayan terang untuk layar 90Hz. Cuma sayangnya masih kurang terang untuk dipakai di bawah sinar matahari atau outdoor. Overallnya sebenarnya masih bisa kebaca asalkan kalian ngeliatnya deket banget, tapi kalau misalnya mau dibandingin sama HP lain, di harga yang sama yang non 90Hz, itu masih lebih bagus di HP tersebut. Di sini sedikit lebih gelap. Dan untuk si touch delay-nya ini overall, gue coba buat ngetik keyboard dengan cepat atau scrolling aplikasi dengan cepat. Berkat layarnya yang bagus dan juga refresh rate-nya tinggi, ini gue nggak ngerasa sama sekali ada touch delay. Super responsif dan smooth banget, sangat snappy. Dan untuk si audio quality ini sayangnya salah satu downside dari HP ini. Yang pertama, mari kita bahas dulu audio quality via headphone jack yang posisinya sebenarnya gue suka di bawah kiri. Very nice, Realme akhirnya penempatannya bener. Tapi sayangnya untuk kualitasnya ini menurut gue untuk harganya sedikit underwhelming. Nggak sebagus HP lain, apalagi dibanding sama Xiaomi masih lebih bagus HP Xiaomi di harga yang sama. Overall ini kualitas headphone jacknya punya suara yang sebenarnya masih enjoyable, dengan separasi instrumennya bagus, bass yang punchy, tapi ini suara treble-nya gak tau kenapa kedengeran sedikit harsh dan sedikit pecah, terutama kalau di volume tinggi. Terus juga ini si full volumenya nggak bisa tinggi banget. Gue tes pakai headphone Takstar HF580 harus di volume 95% biar bisa dapet volume yang gue prefer. Dan di volume tersebut juga ini distorsi dari treble-nya bener-bener kedengeran banget. Kurang enjoyable. Tapi ya untuk kualitas speakernya ini walaupun mono, suaranya udah cukup bagus. Kalau dibanding dengan speaker Xiaomi ya somewhat masih bisa bersaing lah. Overall punya sound signature yang lebih ke bright, dengan treble dan vokal yang jernih, dan separasi instrumennya oke. Full volumenya juga ini bisa super keras banget. Ini kayaknya salah satu HP yang keras banget volumenya untuk speaker di harganya. Di volume 45% aja pas gue tes udah sangat keras. Dan kalau misal sampai 100% ini kayaknya bakal ada sedikit distorsi atau pecah suaranya karena sound signature dari speaker ini lebih ke arah bright. Tapi untuk lebih detailnya, ini di speaker testnya gue rekomend kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin lebih detail. Check it out guys.
Next, untuk si kamera quality-nya, dia itu rear kameranya quad kamera. Tapi sebenarnya sih lebih ke dua kamera daripada quad kamera, karena kamera dua lainnya kurang berguna. Tapi ya, untuk si main kameranya punya megapiksel sebesar 13 megapiksel dengan f2,2. Kamera keduanya ultrawide f2,2 8 megapiksel. Terus kamera ketiganya makro 2 megapiksel f2,4, dan kamera keempatnya yang kurang berguna itu depth sensor 2 megapiksel f2,4. Dan kalau misalnya kita ke depan, di sini ada selfie kamera 8 megapiksel dengan f2,0 yang bisa nge-record video sampai resolusi 1080p di fps 30. Dan untuk kualitas main kameranya ini untuk HP di harga 2 jutaan, menurut gue udah cukup bagus. Overall detail masih kelihatan cukup sharp, kontrasnya oke, dan juga punya dynamic range yang cukup bagus di harganya. Cuma yang gue rasa ini dari si warnanya, kerasa sedikit oversaturasi dibanding warna aslinya. Nah, terus untuk si kualitas ultrawide-nya ini untungnya walaupun dia punya detail yang soft banget, terus juga dynamic range-nya nggak sebagus si main kameranya, tapi at least dia punya temperatur warna yang mirip dengan main kameranya. Jadi kalau misal kalian foto atau berubah kamera dari main kamera ke ultrawide, nggak bakal kelihatan aneh. Dan untuk si makro kameranya ini gue bisa bilang, karena cuma 2 megapiksel, kerasa sedikit gimmick. Ya, gambar memang masih kelihatan bagus asalkan kalian ada pencahayaan yang banyak banget kayak di luar dengan matahari yang terik. Tapi kalau misalnya dibandingin sama foto main kamera, terus di zoom fotonya, gue bisa bilang masih lebih bagus di main kamera daripada pakai makro. Tapi itu cuma personal opini gue aja, guys. Dan untuk si selfie kameranya ini, untuk 8 megapiksel udah cukup oke. Walaupun detailnya memang kurang sharp, tapi dia at least punya warna dan kontras yang sudah cukup bagus. Jadi foto kelihatan masih bisa bersaing lah dengan HP-HP 2 juta lainnya. Dan untuk si video recordnya, kalau misalnya kita ke kamera, terus kita ke video, di sini bisa kita lihat kamera belakang sama kamera depannya tuh sama, maksimal bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps, dan dua-duanya nggak ada stabilisasi. So ya, ini dia sampel videonya pakai resolusi tersebut. Oke guys, ini video recording pakai resolusi 1080p 30 fps. Kita coba stabilisasi. Coba fokusin ke belimbing. Oke, dan buat kalian yang nanya, ini kalau misalnya lagi recording pakai main kamera nggak bisa dirubah ke ultrawide, nggak ada opsinya. Dynamic range-nya cukup oke. Dan overall shot. Kalian bisa lihat di bawah kualitas video dan audionya gimana. Next, mari kita bahas si gaming performance-nya. Jadi dia itu pakai chipset yang lumayan baru, Snapdragon 460, jadi generasi barunya dari 450 yang punya fabrikasi lebih efisien di 14 atau di 11 nanometer maksud gue. Tapi ya, Snapdragon 460 gue bisa bilang selama pakai Realme C17 ini, performanya lebih kenceng dan lebih stabil dibanding 450. Lumayan upgrade yang lumayan jauh. Untuk gaming testnya, gue coba main game PUBG, dan Realme C17 bisa main di settingan smooth dengan frame rate high, dengan gameplay yang lumayan stabil dan gak ada frame drop sama sekali. Very nice. Terus juga ini HP-nya gak cepet panas, hanya hangat saja, jadi gak bakal ngaruh ke si performa CPU-nya. Gak bakal thermal throttling. Dan untuk main game rhythm kayak Bandori atau Love Live di difficulty tinggi sekalipun di Realme T17, gue gak ngerasa sama sekali adanya touch delay, cuma di difficulty tinggi ngerasa ada sedikit audio delay. Tapi itu tuh bener-bener dikit banget kerasanya, jadi gak bakal ngaruh ke gameplay banget, masih lumayan enjoyable. Dan kalau misalkan colok headphone, itu si delay audionya bakal hilang kok. Oke, next untuk si UI experience-nya, Realme C17 itu pakai Realme UI. Jadi kalau misalnya kita ke settings, terus kita scroll ke bawah ke about phone, di sini bisa kita lihat dia itu pakai Realme UI version 1.0 dan berbasis Android 10. Dan gue bisa bilang sebenarnya gue tuh gak atau kurang suka sama Realme UI. Gak tau kenapa gue kurang suka aja, karena terlalu childish mungkin. Coba opini gue aja. Tapi ini berkat si layarnya yang refresh-nya tinggi dan juga chipsetnya yang lumayan efisien, terus punya RAM yang besar, ini navigasi di Realme UI masih somewhat kerasa smooth dan enak dipakai. Oh ya, dan speaking of refresh rate, enaknya di HP ini kalian bisa ngatur refresh rate-nya. Kalian tinggal ke settings, terus ke display. Mana ini display? Yap, display. Di sini bisa kita lihat kalian bisa ngatur refresh rate-nya ke auto, jadi dia bakal otomatis berubah dari 60 ke 90 atau lock ke 90 dan 60 Hz. Bisa kita lihat kalau lock ke 60 Hz itu battery life-nya bakal lebih bagus. Tapi menurut gue kalian mending stick di 90 Hz aja, karena battery life-nya di 90 Hz juga udah impresif banget. Tapi ya untuk pemakaian sehari-hari, ini gue pakai untuk multitasking masih kerasa smooth berkat RAM-nya yang besar. Dan juga yang gue lumayan surprise itu dari kecepatan launching aplikasinya. Untuk kelas Snapdragon 400 series,
460 ini udah sangat cepat dan snappy banget untuk launching aplikasi. Very nice. Dan untuk si DRM infonya ini sayangnya karena ini bukan HP flagship jadi masih stuck di Widefine L3. Bisa kita lihat. Jadi kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya hanya bisa sampai 540p. Tapi karena layarnya juga ini resolusinya nggak tinggi banget, menurut gue no big deal lah. Dan yang terakhir mari kita bahas si battery life-nya. Ini salah satu strong point dari si Realme C17. Dia punya baterai yang lumayan beefy, 5000 mAh, yang bisa fast charging juga sampai 18 watt. Dan untuk si battery life-nya ini gue bisa bilang one of the best di harganya. Sangat impresif. Realme C17 tuh bisa tahan 2,5 hari, yap, hampir 3 hari. Dan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton video. Terus untuk screen on time-nya, kalau misalnya kita ke galeri, karena gue udah screenshot, terus kita ke album dan ke screenshot, bisa kita lihat ini bisa dapat screen on time impresif banget, 16 jam 32 menit. Very impressive. Gila banget ini battery life-nya. Dan untuk si charging speed-nya juga ini gak lama-lama banget. Gue ngecas pakai charger bawaan yang kalau nggak salah tuh hanya 10 watt. Dari 20% sampai 100% tuh butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit. Menurut gue itu udah cukup cepat lah untuk harga dan kapasitas baterai yang dikasih dari si Realme C17. So ya untuk battery life-nya ini udah sangat solid banget. Dan cuma segitu aja, langsung aja kita ke si konklusinya. Untuk konklusinya menurut gue Realme C17 tuh HP yang sangat bagus, terutama buat kalian yang ingin nyari HP dengan battery life yang tahan lama banget. Realme C17 bisa jadi pilihan yang bagus. Tapi selain itu juga Realme C17 punya refresh rate yang tinggi, yang artinya enak banget dipakai, dan juga performa chipset yang surprisingly cepat banget untuk series 400. Tapi menurut gue ada satu kelemahan besar dari Realme C17, yaitu dari si harganya sendiri. Yang menurut gue rada kagok, ini tuh mungkin gara-gara keberadaannya Poco X3 yang baru aja rilis di harga 3,1 juta versus Realme C17 di harga 2,6 juta. Yang memang walaupun gapnya tuh kelihatan lumayan besar, sekitar 500.000, tapi di gap 500.000 tuh kalian bisa dapat performa dan fitur yang jauh lebih baik dibanding Realme C17. Mungkin cuma satu aja yang Realme C17 bagus, yaitu dari si battery life-nya, yang memang gue bisa bilang sangat impresif. Tapi ya, seperti yang tadi gue bilang, gue tetap bakal rekomend Realme C17, tapi hanya untuk kalian yang nyari HP baru 2 jutaan, yang punya battery life bisa tahan lama banget. Kalau misal kalian lagi nyari HP tersebut, mending langsung pilih Realme C17. Dan as always, kalau kalian ingin beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Oke deh guys, mungkin cuma segitu aja videonya. Mau kalau misalnya kesalahan atau fitur yang kelewat, jangan lupa like dan subscribe kalau misalnya kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, atau lock screen-nya. Gue bakal taruh linknya di deskripsi wallpaper tersebut. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.